Halo guys, di sini kita bahas apa sih? Disrupsi teknologi dan dunia kerja bersama narasumber kita. Halo, saya Yulia Citra. Di sini kami hostnya, saya Rindy Kurniawan dan Mahardina Maichane. Dan di sini kita akan membahas tentang disrupsi teknologi dan dunia kerja. Nah, kakak ini pernah nggak menggunakan seperti teknologi untuk mencari pekerjaan atau mencari wawasan? Ya, tentunya adanya teknologi sekarang itu sangat membantu sekali dalam menemukan ide-ide ataupun sesuatu yang sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Terus kakak ini lebih berfokus kakaknya main sosial media nggak? Iya, saya main media sosial. Main sosial medianya yang kakak mainin apa? Platformnya. Iya, platformnya seperti apa? Kalau dari saya sekarang itu platform kan ada banyak kayak TikTok, Instagram, dan juga Facebook ya. Iya. Kalau dari saya sendiri sekarang itu lebih fokus ke Facebook karena sebenarnya peluang yang sangat besar itu untuk mendapatkan suatu penghasilan ataupun relasi itu di TikTok ataupun Instagram. Tetapi sekarang ini saya fokusnya di Facebook. oh gitu. Berarti kalau kakak itu kan aktifnya di Facebook ya. Kakak itu Iya. bikin konten-kontennya itu gimana? Kontennya yang Kontennya edukasi atau apa gitu? Oh iya, konten seperti apa ya? Kalau dari saya ini kontennya itu random, kayak a day in my life saya masukkan. Terus juga tergantung bagaimana sih orang-orang itu menyukai konten yang mana kayak gitu dari penontonnya itu sendiri. Tapi kenapa kakak itu nggak milih platformnya kayak Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya? Kalau dari saya ya, kenapa saya memilih Facebook Pro? Karena di Instagram itu masih menjaga kayak image gitu kan. Kalian tahu kan sekarang itu anak muda itu Gen Z terlalu privasi. Sekarang aja di Instagram banyaknya akun second, ya nggak sih? Kalian pasti punya kan akun second? Iya sih, jelas tuh kan buat kayak apa itu namanya, kayak buat Karena- komen-komen haters gitu. Iya, karena di akun pertama kita tuh terlalu privasi. Kalau di akun second kita tuh terlalu alay kayak gitu. Ya itulah Gen Z ya teman-teman. Tapi kan menurut Kak Citra nih, gimana ya? Iya. Kan kakak memang belum kerja ya, masih kuliah juga kan. Nah, Iya. bagaimana perubahan di dalam dunia kuliah kakak ya selama ada teknologi ini gitu? Kayak teknologi ini kan makin canggih ya, Canggih ya. kayak dulu kayak gimana gitu. Ya adanya teknologi itu sangat membantu dan memudahkan sekali. Terlebih khusus dari mungkin dari kita sendiri ya, zaman SD itu SD SMP nggak terlalu kenal dengan teknologi, maksudnya tidak secanggih sekarang kan. Sekarang tuh apa-apa aja kita bisa dengan mudah mendapatkan suatu informasi dengan mengakses internet, dan juga yang terbaru itu AI. Nah, kita nih ya sebagai mahasiswa terlalu mengharapkan AI dalam mengerjakan tugas kita. Kalian pernah nggak sih ngerjain tugas itu kayak deadline gitu, besoknya dikumpulkan, hari ini juga dikerjain. Kalian pasti pernah ngalamin itu kan? Tapi Ya. kalau ya sih pernah sih. Tapi kalau menurut Kak Citra ini itu kan walaupun kakak belum kerja, tapi gimana perubahan teknologi dalam dunia kerja? Eh, Walaupun saya tidak berpengalaman dalam dunia kerja, akan tetapi sekarang itu dalam perusahaan ataupun usaha-usaha itu mengandalkan teknologi. Dalam kayak sekarang itu kan dengan kemudahan kita bisa membayar itu tanpa adanya uang cash. Kayak kita langsung Kris ya, kiris, itu semua dengan teknologi ya secara mudah. Berarti pengaruh AI dalam pendidikan, karir kerja itu sangat berpengaruh sekali Iya. ya Kak ya. Jadi Sangat berbantu sekali. ya terus kakak kan bikin konten di Facebook Iya, ya. iya. Itu apakah kakak ini maksudnya di edukasi ya? Iya. Di edukasi itu apakah kakak itu dari Facebook bisa menghasilkan uang atau tidak, atau cuma mengedukasi masyarakat saja di remaja yang Di luar sana ya, ya, di luar penonton. sana.
sejauh ini tentunya dengan kita membuat konten itu ada suatu apresiasinya ya, ada kayak feedbacknya gitu ya, otomatis dibayar ataupun digaji gitu. Akan tetapi tergantung dari kontennya dulu, apakah konten kita ini viewersnya banyak ataupun stuck di situ aja. Apakah konten kita ini banyak diminati oleh penonton di luar sana, baru ada gajinya. Tapi kalau saya sendiri sekarang ini masih ada, walaupun tidak sebanyak itu ya teman-teman. Kenapa nggak ini mencoba? Kakak pernah nggak buat konten di TikTok, di Instagram? Iya. Kenapa? Mungkin pernah ya. Iya. Tapi kenapa nggak dilanjutkan lagi? Kenapa lebih fokusnya ke Facebook? Sebenarnya bisa ya, baik di platform TikTok ataupun Instagram, tetapi dari saya sendiri juga terlalu adanya privasi juga di Instagram sama TikToknya. Tapi kalau di Instagram sebenarnya bisa ya, karena saya juga pernah ngupload video yang like-nya itu 1000 lebih, terus viewersnya 22.000 kali ya. Lumayan Itu. banyak ya. Kalau misalnya saya lanjutkan ya otomatis Penghasilan ya. betul, dan juga tergantung apa ya, konten kita itu kayak gimana. Kak, itu kalau dari Facebook itu nanti kita gajinya itu dari gift atau Iya. dari aplikasi Facebook sendiri atau ditarget dari nih perusahaannya, ya. perusahaan Facebook itu Atau sendiri ya. perharinya ditarget. Oh iya, ya kalau untuk sekarang itu di Facebook Pro itu bisa mendapatkan gaji itu dari gift dan juga dari perusahaan Facebook Pro itu sendiri. Nih ya, kalau misalnya kita itu mau membuat konten di Facebook Pro, otomatis kita sudah menjadi karyawan, semacam karyawan. Kalau misalnya kita sudah mengubah akun kita menjadi kreator digital, otomatis kita salah satu karyawan yang sudah digaji oleh perusahaan Facebook Pro itu sendiri. Nah, Tergantung dari kitanya bagaimana dulu konten kita disukai ataupun viewersnya banyak gitu ya. Tapi kenapa nggak di TikTok aja, kan sama ya, hampir Iya. 11-12 ya itu ya. Betul. Kenapa kakak lebih memilih ke Facebook nih daripada TikTok? TikTok kan hampir sama kayak Facebook, atau mungkin karena Facebook nih lebih ini ya, banyak peminatnya ya. Tapi kan lebih sama-sama peminatnya sekarang. Iya. Siapa sih yang nggak di HP-nya ada TikTok? Mesti ada TikTok. Setiap ada generasi Karena TikTok nih ngejudge-nya itu. Kalau misalnya konten kita kayak gitu ya? enggak, konten kita tuh kayak ada sesuatu yang di komen di sama luar netizen gitu ya. iya, Iya sih, itu. memang komen komennya haters negatif gitu. gitu kan. Itu yang bikin kita down nanti. Makanya aku kalau saya pribadi tuh takut itu sih. Sama persaingannya sekarang banyak banget konten kreator. Tapi kalau menurut kakak adaptasi sama tantangannya itu kayak teknologi sekarang kan, kakak juga sebagai konten kreator di Facebook. Nah, adaptasi sama tantangannya itu gimana kak? Adaptasinya kita tuh harus mengikuti tren. Penting juga mengikuti tren. Terkadang juga adanya platform-platform terbaru, kita sulit untuk mengeksplor ataupun kayak kita memahami aplikasi baru itu. Tetapi dari sejauh ini ya kita adaptasi dengan teknologi itu sesuai lah. Berarti berapa kak kira-kira nih pendapatan kakak di Facebook ini udah berapa digit? Untuk kalau saat ini mah masih di bawah 500. Oh, di bawah 500. Tapi kan lumayan ya. Lumayan lah, Untuk beli permen sih. Iya sih, bisa lebih lah. Tapi kalau untuk tantangannya sendiri itu gimana? Kayak buat konten itu kan mesti ada yang Ada tantangannya pasti. Tantangannya itu kan kita sulit menemukan ide atau inovasi baru dalam membuat konten. Ya nggak sih? iya betul sih. Karena kan di luaran sana konten-konten kreator di sana mereka terlalu bisa
bisa mengikuti tren gitu. Nah dari kitanya sendiri susah memahami itu. Karena relasinya juga Relasi. kurang. Iya, betul. Relasi. Persaingan Harus juga relasi Persaingan banget. sekarang itu banyak loh. Kalau nggak ada circle ya Oh, susah. susah banget Ya. itu karena kan sekarang itu loh teknologi itu kayak mainnya harus sama orang yang bagus kayak apa namanya bener-bener tahu teknologi juga kayak Iya. misalnya Nggak harus kayak views-nya ya juga. viewersnya juga harus banyak. Tapi kalau untuk nih prediksi masa depan Kak Citra gimana dalam dunia Visi-misinya teknologi ya. visi misi yang masa depan yang akan datang karena kan ini kakak aja kuliah sudah pintar membuat konten-konten di Facebook nah kan dengan penghasilan segitu itu cukup lah. Coba Oke, gimana ya. jelasin Kak? Visi misi di 5 atau 4 tahun ke depan ya otomatis mengubah konten kita ya lebih baik lagi dan juga mengikuti tren, ya harus beradaptasi dengan tren, adanya tren dan juga belajar dari mana sih konten kita yang diminati oleh masyarakat di luar sana dan kita fokus di situ aja, kita kembangkan sampai hasil yang berkelanjutan. Itu aja sih Iya, Kak Eca sama iya. Kak Randy. Terakhir sih Kak ini itu saran untuk generasi yang akan datang gitu. Oh iya, just generasi yang akan datang buat kalian semangat dan juga gunakanlah teknologi secara positif. Jangan negatif karena banyak Iya, Ya, jangan dan ya. jadikanlah teknologi sebagai edukasi pembelajaran juga. dan juga bersama teknologi kita bisa. Oke, terima kasih. Jadi harus lihat edukasi. Jangan yang- asal membuat konten juga karena sekarang tuh konten-konten banyak yang negatif gitu tuh Iya. jangan diikutin. Sekarang yang diikuti itu positifnya saja. Oke, terima kasih Kak Citra. Terima kasih. Selamat ya. Bye-bye.